Mengejutkan, pemerintah pusat remehkan Anies. Berbagai usaha Anies tekan penyebaran corona yang dibatalkan pemerintah pusat. Gubernur Anies Baswedan menyebut pihaknya sebetulnya telah jauh-jauh hari mengantisipasi COVID-19. Dalam wawancaranya bersama Deddy Corbuzier, Anies bahkan menuturkan bahwa sejak Januari 2020 ia telah mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Apa mau dikata, jajaran kabinet pemerintahan pusat malah memberdayakan dan tak menganggap serius isu virus tersebut. Bahkan, setelah semakin berhembus kencang peningkatan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, wacana karantina wilayah atau lockdown tidak diterima pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat dalam hal ini bisa disebut meremehkan Anies? Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang kini jadi salah satu sosok yang paling ditunggu langkah-langkah dan kebijakannya menangani COVID-19. Dari semua pejabat publik yang diminta menanggapi isu ini sejak awal tahun 2020 lalu, Anies boleh jadi menjadi salah satu yang paling serius. Doi menyebut pernah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan pihak imigrasi di akhir Januari 2020 untuk meminta data terkait warga negara asing yang datang dari Tiongkok. Doi juga yang paling pertama membentuk tim khusus untuk penanganan COVID-19. Bukannya gimana-gimana ya, kalau dibandingkan dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang masih suka bercandain COVID-19, Anies memang jauh lebih serius. Bahkan, Doi juga bilang langsung mendata kesiapan intensive care unit di rumah sakit milik pemerintah daerah yang ada di Jakarta. Bahkan, sempat tuh saat Anies bilang sudah ada pasien yang positif, tapi dibantah oleh Menkes Terawan. Belakangan, memang diumumkan oleh Presiden Jokowi kalau benar ada pasien yang positif. Saat ini mayoritas kasus COVID-19 terjadi di Jakarta. Artinya, sebagai kepala daerah, Anies punya pekerjaan rumah yang besar untuk mengatasi persoalan ini. Terlepas dari banyak yang mengkritik, dan bahkan ada juga yang menyebut Doi mencari panggung, harus diakui, dalam kebijakan terakhir virus berbahaya ini, Anies mengambil langkah yang jauh lebih maju dibandingkan jajaran pemerintah lain. Mungkin apa yang dilakukan oleh Anies, inilah yang jadi inspirasi bagi kepala daerah di wilayah lain untuk lebih tegas dan mengambil kebijakan yang serius untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Seperti diberitakan, beberapa kepala daerah memang mengabaikan seruan Presiden Jokowi dan mengambil kebijakan lokal lockdown di wilayahnya. Kebijakan-kebijakan di daerah ini memang menunjukkan karut-marutnya penanganan pemerintah pusat terhadap persoalan COVID-19 ini. Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Zulian Shah, menyebutkan bahwa pemerintah pusat nggak punya parameter kebijakan dan gambaran utuh terkait detail ihwal pemutusan rantai COVID-19 di masyarakat. Makanya nggak heran kalau sampai karut-marut kayak gitu. Yang jelas, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat ketika meremehkan COVID-19. Ada kesalahan besar pula ketika meremehkan apa yang dibuat oleh Anies Baswedan. Tidak sampai di situ. Tidak jarang kebijakan daerah dan pemerintah pusat berbeda, misalnya Jakarta dan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengeluarkan beberapa kebijakan hingga keinginan secara khusus kepada pemerintah untuk memutuskan sikap kepada Jokowi. Setidaknya ada 3 kebijakan Anies yang ditolak oleh pemerintah pusat. Padahal kebijakan ini sangat berperan dalam menahan laju penularan virus corona. Berikut 3 upaya Anies menekan penyebaran virus corona yang dibatalkan pemerintah pusat. Pertama, pembatasan transportasi publik. Anies memutuskan membatasi secara ekstrim operasional transportasi umum, yakni MRT, LRT, Jakarta, dan Transjakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi secara drastis mobilitas warga, sebab kerumunan di transportasi umum sangat rentan penularan virus corona. Kita menyampaikan bahwa layanan kendaraan umum akan mengalami perubahan. Kita menurunkan secara ekstrim kapasitas pelayanan, kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta. Operasional MRT, LRT Jakarta dan Transjakarta dibatasi hanya dari pukul 06 hingga 18.00 WIB. Kapasitas penumpang setiap gerbong dan bus juga diturunkan drastis. Di hari pertama, penerapan kebijakan itu yang terjadi justru sebaliknya. Antrian panjang terjadi di pintu masuk halte dan stasiun. Warga justru tak mengindahkan imbauan social distancing sebagai upaya menekan penularan virus corona. Siang harinya, Senin 16 Maret, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk tetap menyediakan transportasi publik kepada masyarakat. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi, kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Maret kemarin. Baik kereta api, bus kota, MRT, LRT, Transjakarta, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi itu sehingga kita bisa menjaga jarak, tambah Jokowi. Melihat arahan itu, Anies akhirnya mengikuti instruksi Jokowi untuk mengembalikan jadwal transportasi umum seperti semula. Sesuai arahan Pak Presiden terkait kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta dan akan kita laksanakan dengan social distancing secara disiplin, kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Senin 16 Maret sore. Anies tetap ingin ada pembatasan transportasi umum untuk menekan penularan virus corona. Sepekan kemudian, kembali Anies membatasi transportasi umum dengan mengurangi jam operasional, yakni mulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB. 2. Lockdown Jakarta. Anies sangat ingin Jakarta menjadi daerah yang menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Tapi Anies tak bisa memutuskan itu karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Dengan kondisi penyebaran virus corona yang semakin luas di Jakarta, Anies akhirnya mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi untuk memutuskan Jakarta lockdown. Anies mengajukan lockdown Jakarta dengan sejumlah pertimbangan. Ada beberapa sektor yang tetap bisa berjalan selama karantina wilayah agar warga tetap terlayani kebutuhannya. Pertama adalah energi, kedua adalah pangan, tutur Anies. Dan ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan, itu yang kita pandang mendapat perhatian. Namun, Jokowi tidak juga memutuskan Jakarta lockdown. Jokowi memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk penanganan corona. Kebijakan ini bahkan didampingi dengan darurat sipil bila imbauan itu tak juga digubris warga. 3. Stop operasional bus dari dan ke Jakarta. Anies melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta memutuskan menyetop semua operasional bus
dari dan ke Jakarta. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang mudik dari Jakarta, tapi justru menularkan ke warga di kampungnya. Alhasil, angka penularan corona di daerah semakin tinggi. Sesuai rapat kami kemarin sore, jadi bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Bina Marga, dan stakeholder lain, itu disepakati mulai hari ini pukul 18.00 WIB, kita akan melakukan pelarangan operasional bus dari Jabodetabek, kata Safrin, Jakarta, Senin 30 Maret. Hal ini sejalan dengan permintaan Jokowi agar pemerintah daerah lebih tegas untuk mencegah warga pulang kampung alias mudik di saat penyebaran corona belum terkendali. Permintaan itu disampaikan dalam ratas membahas mudik. Namun, lagi-lagi kebijakan itu dibatalkan pemerintah pusat. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus PLT Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan membatalkan keputusan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Sebenarnya tidak membatalkan, tapi menunda penutupan bus akap dari DKI Jakarta, ujar jubir Kemenhub Adita Irawati. Hal ini atas arahan dari PLT Menhub agar pembatasan transportasi ditunda pelaksanaannya sambil menunggu kajian yang lebih komprehensif terkait dampak ekonominya, yang juga sejalan dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas hari ini. Jelasnya, entah menunggu di angka berapa Jakarta akan di lockdown maupun daerah-daerah akan disetujui lockdown oleh Presiden Jokowi. Harapannya kita bisa cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Anies saja tak kuasa menahan tangis saat membacakan data pemakaman karena corona, karena lebih tinggi lagi. Kondisi yang seperti ini dapat membuka resiko penyebaran virus corona semakin tinggi ke daerah-daerah. Rumah sakit di ibu kota saja kewalahan. Bila mana wabah ini sampai ke desa-desa, kampung-kampung di daerah lain, bagaimana kondisi itu? Apa yang harus dihadapi negeri ini? Keberhasilan atau kegagalan penanganan COVID-19 akan jadi catatan sejarah kepemimpinan di Republik ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?